Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Nah, sekarang kita mau beribadah, jadi jangan ada yang mondar-mandir, harus duduk tenang ya, ikut ibadah sampai berakhir. Oke, kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Kumasuki gerbangnya. Kumasuki Gerbangnya. 1, 2, 3. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, kita mau berdoa. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di pagi ini kami anak-anak-Mu datang untuk beribadah. Biarlah Engkau pimpin peribadatan kami ini ya Tuhan, agar bisa selesai dengan seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap. Ini kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu Yesus pokok. ya, dengan gerakan ini yang di rumah. Kita mulai 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, itulah puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu, biar nanti sekalian firman Tuhan dan kita langsung doa syafaat. Sebelum memberikan persembahan kita akan menyanyi lagu persembahan kami. Kita nyanyikan 2 kali. 1, 2, 3. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
sekali lagi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Yesus sayang padaku. Ya, kita hitung dulu 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Kalau belum, pergi ambil Alkitabnya baru ya pegang, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, untuk itu dipersilahkan kepada Pendeta Cein untuk mengambil tempat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita hendak membaca Alkitab, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami hendak membaca firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah kami semua, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Dan berkati kami supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Injil Yohanes. Itu ada di Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 15. Kita baca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 17. Sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Nanti Bunda akan baca untuk kita semua. Adik-adik yang ada di rumah yang sudah buka Alkitabnya, yang sudah dapat bagian pembacaannya, boleh membacanya di rumah masing-masing dan Bunda yang akan baca untuk kita semua. Judul pembacaan Alkitab kita, perintah supaya saling mengasihi. Mulai ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17,
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah adik-adik, demikian bagian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini dengan judul perintah supaya saling mengasihi. Perintah supaya saling mengasihi. Nah perintah ini datang dari siapa? Iya, kalau kita baca bagian pembacaan tadi, ini adalah perintah yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid supaya mereka saling mengasihi. Nah, saling mengasihi, bukan saling membenci, atau bukan saling mendengki, atau bukan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi harus apa? Saling mengasihi. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi Bunda. Tuhan Yesus mengasihi Bunda Yosi sama Kakak Pasca yang tadi pimpin pujian. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus mengasihi Bapak dan Mama, orang tua, keluarga kita yang ada di rumah. Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena itu Tuhan Yesus kasih perintah supaya murid-muridnya dan kita semua yang hidup pada masa sekarang, termasuk adik-adik sekalian, supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah, kita yang hidup menikmati kasih Tuhan Yesus, kepada kita juga diberi perintah supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Terus ada yang bertanya, baru kalau saya punya teman yang biasa marah-marah saya harus kasihi dia. Bagaimana? Kalian mau mengasihi teman yang marah-marah kalian atau tidak? Kalian mau mengasihi teman yang benci dengan kalian atau tidak? Ayo, apa jawabnya? Mengasihi atau tidak? Iya, benar. Kita harus mengasihi. Tapi kan Bunda, dia suka ganggu saya di sekolah. Tapi kan Bunda, dia suka benci dengan saya. Terus saya harus mengasihi dia yang begitu. Saya harus mengasihi dia yang suka bikin saya menangis. Saya harus mengasihi dia yang suka berbuat kasar dengan saya. Firman Tuhan hari ini bilang apa? Tuhan Yesus memberi perintah supaya kita saling mengasihi. Bagaimana caranya? Mulai dengan kita berdoa untuk dia. Kalau ada teman kita yang kasar dengan kita, ada teman kita yang suka marah-marah dengan kita, ada teman kita yang suka berbuat jahat dengan kita, misalnya di sekolah dia suka sembunyi alat tulis kita, dia suka rampas makanan kita misalnya, atau dia suka ambil barang kita tanpa kita ketahui. Kita kehilangan barang, kemudian dia suka tipu-tipu, dia suka bicara kita di belakang sana, dia suka jedek-jedekkan kita. Kita harus mengasihi. Iya, caranya kita berdoa untuk dia. Kita berdoa untuk teman kita yang seperti itu, supaya Tuhan Yesus menjamah hatinya, supaya Tuhan Yesus membaharui hatinya, supaya hatinya yang tadinya jahat dan membenci kita, setelah kita berdoa dan Tuhan Yesus menaruh kasih-Nya di dalam hati dia, hatinya itu juga akan mengalami kasih Tuhan Yesus, dan hatinya yang penuh kasih itu juga akan berubah sehingga saling mengasihi satu dengan yang lain. Selain itu juga firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, kepada kita yang mengalami kasih Tuhan Yesus, atau kepada kita semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita mengasihi sesama kita dengan cara kita mendoakan dia, dengan cara kita bisa berbagi dengan dia. Kalau teman kita kesusahan, kita bisa tolong dia. Teman kita lagi membutuhkan sesuatu dan ternyata di kita ada, dan kita malah berkelebihan, kita bisa berbagi dengan teman kita. Misalnya teman kita kasihan, dia punya alat tulis sudah hilang atau tidak ada, dan
bapak mama belum bisa beli, sedangkan kita punya ada, kita bisa berbagi dengan dia. Dari situ kita kasih tunjuk bahwa kita ini mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita yang mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan juga beri perintah supaya kita yang mengasihi Tuhan Yesus, yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saling mengasihi ini, kita juga diberi perintah untuk hidup menjadi berkat, untuk hidup menghasilkan buah. Nah, adik-adik yang di rumah, kira-kira buah itu kalau kita makan enak atau tidak? Enak toh. Nah, di sini Bunda juga ada bawa ini buah. Nah, ada di sini ada buah pisang, ada jeruk. Nah, ini jeruk untuk beras ikan. Kemudian ada nih buah rambutan nih, tapi rambutannya tidak jadi. Buah ini enak, buah pisang. Buah pisang enak. Kemudian buah jeruk ini walaupun dia asam, tetapi dia memiliki fungsinya atau dia berguna. Bisa peras ikan, digunakan untuk disambal, jadi berguna untuk masak. Nah, sekarang ini yang buah ini nih, ini buah rusak ini buah tidak jadi. Kenapa begini? Nah, dari sini Bunda mau kasih tahu. Buah pisang yang enak ini kan dia bertumbuh, dia berbuah mulai dari kecil sampai dia bisa jadi pisang yang sudah matang ini dan siap untuk dimakan dan rasanya enak. Sedangkan yang ini dia tidak bisa dimakan, buahnya tidak berkembang dengan baik, dia tidak jadi buah yang enak. Seperti itulah adik-adik, seandainya kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kalau kita tidak mengasihi, sedangkan kita diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang enak yang bisa dinikmati. Kehidupan kita yang tidak memiliki kasih sama seperti dengan buah ini, yang tidak ada gunanya, yang rasanya juga tidak enak, dan juga dia tidak menjadi buah yang seharusnya jadi rambutan yang enak. Kehidupan kita yang tidak punya kasih akan menjadi kehidupan yang juga tidak ada memberikan hasil dalam kehidupan kita ini. Lah, bagaimana kalau kita tidak punya kasih? Hidup kita sama seperti tadi, buah rambutan yang tidak jadi ini kan, dan tidak jadi buah rambutan yang enak yang bisa dinikmati. Kehidupan kita yang tidak punya kasih juga menjadi kehidupan yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Wah, kalau kita memiliki kasih Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita bisa menghasilkan buah yang enak, yang bisa dinikmati, buah yang bisa berguna untuk yang lain. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berguna bagi sesama kita. Mulai dari dalam rumah, kita menjadi anak yang berguna bagi orang tua. Kita menjadi saudara yang baik bagi adik kakak kita di rumah. Kehidupan kita jadi berkat ketika kita ada di sekolah, ketika kita bermain dengan teman-teman kita. Kehidupan kita menjadi berkat karena kita memiliki kasih. Kehidupan kita menghasilkan buah yang baik, dan buah itu kita hasilkan, kehidupan yang berbuah ini kita hasilkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagi adik-adik semua yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi. Mari kita mulai dengan mengasihi yang ada di dekat kita, saudara kita yang ada di rumah. Kita mengasihi tetangga kita mengasihi teman-teman kita mengasihi mereka karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan sudah memberikan kasih-Nya bagi kita. Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib, menyatakan kasih-Nya bagi kita, maka kita juga harus memiliki kasih kepada sesama kita. Biarlah kita menjadi anak-anak yang melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami sudah dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami sekalian, anak-anak-Mu, supaya kami dapat melakukan perintah Tuhan Yesus di hari ini, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, dan ketika kami mengasihi satu dengan yang lain, kami juga akan berbagi dengan sesama kami, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang menghasilkan buah. Buah yang bisa dinikmati oleh sesama kami, buah yang berguna, yang bisa dipakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu walaupun kami masih anak sekolah minggu yang kecil, tetapi kalau Tuhan Yesus mau memakai hidup kami, mau menjadi berkat dan menghasilkan buah, maka Tuhan bisa pakai kami. Karena Tuhan sudah memberi kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang berkorban bagi kami. Kami mau berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, para pengasuh kami, orang-orang yang lebih tua dari kami yang selama ini juga membimbing dan membina kami. Kami berdoa supaya mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang juga sedang sakit. Tuhan Yesus jamah mereka dan Tuhan Yesus sembuhkan supaya mereka juga boleh sehat kembali. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya di masa-masa sekarang ini kami semakin mengasihi Tuhan Yesus, kami semakin mengasihi sesama kami, dan kehidupan kami, kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Tuhan tolong kami hari lepas hari untuk dapat menjalani hidup kami di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati usaha kerja orang tua, bapak mama kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini untuk digunakan menopang pelayanan sekolah minggu yang ada di Jemaat GKI Indonesia di Unif 751. Tuhan memberkati semua pengasuh yang sudah melayani kami selama ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, beri mereka kesehatan dan kekuatan yang baik. Terima kasih kami sudah beribadah di hari ini, dan biarlah sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus selalu ada melingkupi kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, menyertai. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita mau menutup ibadah kita, dan kita dipersilakan berdiri semuanya. Ya, dipersilakan berdiri dan kita menyanyi Bapa terima kasih. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai.